Menghadapi serangan Han Qiandai terhadap Beidou Qixingzu, Chu Yulong tampaknya telah meramalkannya. Ini adalah pertarungan untuk memperebutkan tempat kedua. Harus habis-habisan, dan tidak mungkin untuk bertahan. Oleh karena itu, Chu Yulong tidak panik, tetapi meraung. Cahaya ungu keluar dari tubuhnya. Setelah cahaya ungu muncul, sebuah jam ungu besar muncul di depan Chu Yulong. Setelah lonceng ungu muncul, terdengar suara nyanyian naga yang halus. Meskipun itu hanya nyanyian naga yang halus, itu benar-benar kuat dan menyebabkan seluruh ruang arena terdistorsi. Apakah ini lonceng naga ungu milik kakak seperguruan Chu? Dikatakan bahwa lonceng naga ungu adalah harta karun yang kuat. Itu disegel dengan naga ungu. Itu mengambil naga ungu sebagai artefak. Itu sangat kuat. Manik-manik bintang 7 biduk besar pada lonceng naga ungu. Ini adalah jarum untuk menumbuhkan gandum. 7 bintang berturut-turut, bunuh. Han Qiandai meraung, ketika 7 bintang biduk besar meletuskan cahaya terang, cahaya itu menghubungkan 7 bintang bersama-sama, dan 7 Beidou Zudun mengeluarkan semburan kecemerlangan. Dalam lingkup Guanghua, ada pembunuhan di mana-mana, dan pada dasarnya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Chu Yulong tenang. Dia menuangkan Xianli ke dalam lonceng naga ungu. Lonceng naga ungu segera berubah menjadi cahaya ungu. Nyanyian naga bergema di arena tantangan bersama dengan suara lonceng. Gelombang suara meledak ke udara, menyebabkan riak di angkasa. Kedua kekuatan terus-menerus bertabrakan, dan bumi berguncang di arena. Namun, arena telah diselimuti oleh pesona yang kuat. Jika mereka dibiarkan membuat masalah di arena, mereka tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk bocor keluar dan memengaruhi orang lain. Keduanya begitu kuat sehingga aku khawatir sulit untuk menang untuk sementara waktu. Itu belum tentu. Sekarang keduanya belum menggunakan gerakan membunuh dan masih saling menguji. Begitu mereka telah menangkap kesempatan, mereka pasti akan keluar sepenuhnya. Di bawah arena tantangan, ada diskusi terus-menerus. Ye Chen melihat pertarungan kedua pria itu, tetapi juga mengangguk. Dia harus mengakui bahwa kekuatan kedua pria itu sangat kuat. Di arena tantangan, dengan tabrakan terus-menerus dari kedua kekuatan, keduanya mengalami beberapa kerugian. Tangan Han Qiandai dengan cepat tercetak, dan kekuatan abadi yang kuat terus-menerus dituangkan ke dalam manik-manik Beidou Seven Star. Manik-manik Beidou Seven Star tampaknya telah mengembang berkali-kali, membentuk bintang yang sangat besar. 7 bintang besar bergegas menuju Chu Yulong, yang memberi tekanan besar pada Chu Yulong. Bintang-bintang itu cerah. Han Qiandai meraung dan mengeluarkan kekuatan pamungkas manik-manik Beidou Seven Star. Mutiara bintang 7 Beidou meledak dalam sekejap, dan seluruh arena ditutupi dengan cahaya. Sosok Chu Yulong sudah tidak terlihat. Orang-orang di bawah arena tantangan tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka hanya mendengar Chu Yulong meraung, naga ungu telah lahir, dan dunia menjadi damai. Setelah suara Chu Yulong jatuh, terdengar nyanyian naga, dan kemudian cahaya ungu meledak dari cahaya putih yang terang. Cahaya ungu mulai menekan cahaya putih secara bertahap. Kedua kekuatan terus-menerus bertabrakan dan bersaing, dan kemudian ada ledakan dari seluruh arena. Arena tantangan bergetar, dan semua cahaya menghilang dalam sekejap. Di arena, Chu Yulong dan Han Qiandai keduanya jatuh ke tanah, dan jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka, yang mengejutkan semua orang. Jelas, itu adalah kekalahan bagi kedua belah pihak, seri. Apakah mereka seimbang? Bagaimana Anda menghitungnya? Banyak orang bingung dan melihat ke arah Wan Fa yang abadi. Namun, Wan Fa yang abadi tidak memiliki indikasi apapun. Dia hanya melihat ke arah arena tantangan dan berkata pelan, pemenang atau pecundang akan ditentukan. Hanya beberapa patah kata, mata Chu Yulong dan Han Qiandai kembali bersinar, dan suasana hati ingin menang menjadi sangat kuat. Saat ini, hanya ada satu keyakinan di hati mereka, dan pihak lain menjadi pemenang. Ah, Chu Yulong dan Han Qiandai sama-sama meraung. Mereka bangkit dari tanah dan saling menyerang. Kekuatan abadi di tubuh mereka terus-menerus diperkuat. Ketika mereka bertabrakan, kekuatan abadi mencapai batasnya. Ledakan, suara keras lainnya terdengar, dan Xianli jatuh di arena. Chu Yulong dan Han Qiandai sama-sama mundur puluhan langkah. Setelah mereka berdiri teguh, mereka saling menyerang lagi. Han Qiandai meraung, 10.000 metode kembali menjadi satu, 7 bintang datang ke dunia, dan langit dan bumi mati. Manik-manik 7 bintang Beidou sekali lagi menyerang, dan 7 manik-manik 7 bintang Beidou langsung berubah menjadi 7 bintang kuno dan berguling ke arah Chu Yulong. Setelah Chu Yulong merasakan tekanan yang kuat, lonceng naga ungunya juga mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya ungu, menahan tekanan dari 7 bintang kuno raksasa. Keluar, Han Qiandai meraung dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam manik-manik 7 bintang biduk besar, dan kekuatan manik-manik 7 bintang biduk besar meningkat pesat. Chu Yulong dipaksa jatuh oleh kekuatan ini, dan arena di bawah kakinya juga hancur, dan kakinya jatuh ke tanah. Kekuatan abadi Chu Yulong juga terus-menerus meletus, terkondensasi dengan gila-gilaan di lonceng naga ungu. Naga yang terukir di lonceng naga ungu tampaknya memiliki kecenderungan untuk keluar dari lonceng naga ungu. Seekor naga ungu terus-menerus muncul, mengirimkan semburan nyanyian naga. Chu Yulong mendongak ke langit dan meraung, naga ungu keluar, langit abadi. Saat suara Chu Yulong turun, naga ungu yang terukir di atas lonceng naga ungu tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Kemudian naga ungu imajiner melesat keluar dari lonceng naga ungu, berputar di sekitar naga ungu, dan kemudian langsung menuju Han Qiandai. Kekuatan naga ungu itu mengerikan. Setelah benturan, bintang-bintang kuno mulai retak dan akhirnya meledak. Bang, bang, 7 bintang kuno terus-menerus meledak, dan tubuh Han Qiandai terus-menerus mundur, dan akhirnya seteguk darah menyembur keluar. Beidou Qixingzu Han Qiandai dipaksa untuk menyerang, tetapi kekuatan Chu Yulong tetap tidak berubah. Jelas bahwa Chu Yulong berada di atas angin dalam permainan ini. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa kekuatan Han Qiandai begitu mengerikan sekarang, tetapi dia digulingkan oleh Chu Yulong, tetapi ditekan. Sekarang setelah kemenangan atau kekalahan telah dibagi, serangan Han Qiandai terhadap Beidou Qixingzu telah dihancurkan, dan untuk serangan ini, Han Qiandai telah menghabiskan kekuatan abadinya. Sekarang wajahnya pucat dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Berdiri di arena tantangan, Wan Fa Zhenren mengumumkan, yang kedua adalah Chu Yulong, dan yang ketiga adalah Han Qiandai. Berikutnya, ada tempat keempat. Setelah Wan Fa Zhenren selesai, Chu Yulong dan Han Qiandai keduanya turun dari arena, dan Murong Qianxiang dan Luao muncul. Ekspresi Murong Qianxiang dingin dan cantik, sementara Luao tersenyum pahit. Dia berkata, kakak perempuan senior Murong, perang ini akan dihindari. Sebaiknya kamu menjadi yang keempat, dan sebaiknya aku menjadi yang kelima. Ini juga sangat bagus. Kau menyerah. Murong Qianxiang mengerutkan kening. Luao berkata sambil tersenyum, menurutku ini bukan pertarungan yang sangat berarti. Apa kau yakin ingin menyerah? Tanda tanya petik 2. Aku menyerah. Luao berkata tanpa ragu. Wan Fa Zhenren mengangguk dan berkata, Luao menyerah untuk memperebutkan tempat keempat, Murong Qianxiang keempat, Luao kelima. Selanjutnya, ada pertarungan untuk tempat keenam dan ketujuh. Siapapun yang ingin menantang yang kelima sekarang dapat menantang. Luao berdiri di atas ring dan menatap Ye Chen, Hua Buyu dan Si Qing. Matanya tenang, baik Hua Buyu dan Si Qing ragu-ragu, sementara Ye Chen berdiri tanpa ragu-ragu dan berkata, aku menantang kakak seperguruan Lu. Setelah Ye Chen keluar, mata semua orang tertuju pada tubuh Ye Chen, dan mereka semua tampak sedikit terkejut. Seorang Xuanxian level 4 ingin menantang Xuanxian level 5. Tidak mungkin menang. Jangan lupa, ini Ye Chen. Apa yang dia lakukan di pintu luar dan pintu dalam bisa dianggap sebagai legenda. Mungkin dia bisa menang, kata seorang murid gerbang dalam. Aku tidak tahu seberapa mampu Luao, tetapi jika ayahmu menantangnya, itu menunjukkan bahwa ayahmu sangat percaya diri. Flying Tiger tersenyum. Ye Fan berkata dengan bangga, apakah kamu pernah melihat ayahku melakukan sesuatu yang tidak dia yakini? Aku akan menjatuhkanmu. Feitian Tiger memutar matanya. Ye Fan masih bangga dengan wajahnya dan berkata, Ye Chen adalah ayahku. Apakah aku bangga? Apakah aku membengkak? Dada Feitian Tiger tiba-tiba menahan seteguk darah tua, ingin meludahkannya, ingin menelannya, sama sekali tidak peduli dengan Ye Fan. Apakah kamu yakin ingin menantang? Wan Fa Zhenren berkata, jika kau menantang Luao, kau akan menggantikan Luao sebagai yang kelima. Jika kau gagal, kau masih harus bertarung untuk yang keenam dan ketujuh. Aku yakin, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bagus, ayo kita pergi ke arena tantangan. Ye Chen melangkah ke arena di hadapan semua orang. Itu adalah tantangan untuk melompati rintangan. Semua orang menebak siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Tuan, apa pendapatmu tentang perang ini? Zhu Wuchang bertanya sambil tersenyum tipis. Ye Ying berkata sambil tersenyum, Ye Chen berani menantang Luao, yang menunjukkan bahwa dia siap. Mungkin yang kelima ini miliknya. Tuan begitu yakin, Zhu Wuchang berkata sambil tersenyum. Ye Ying berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau kalah, keluarkan anggur bagus yang telah kau simpan selama 1000 tahun. Mulut Zhu Wuchang berkedut beberapa kali, lalu dia tertawa canggung, dan kemudian beberapa mengaku, ini. Lupakan saja, Ye Ying memutar matanya yang putih dan mendengus, ini benar-benar membosankan. Zhu Wuchang hanya tertawa 2 kali dan tidak menjawab lagi. Dia tidak ingin meminum anggur berusia 1000 tahun miliknya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Ye Ying? Ye Chen melangkah ke arena tantangan dan berkata dengan senyum tipis, kakak senior Lu, kamu telah menyinggung perasaanku. Luao berkata sambil tersenyum, aku telah mendengar banyak hal tentang kakak senior Ye sebelumnya, dan aku benar-benar ingin mempelajari beberapa keterampilannya. Hari ini aku akan berdiskusi dengannya. Kakak senior muda akan melakukan yang terbaik. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan kemudian kekuatan abadi meledak dalam sekejap. Tubuh Luao bergetar, dan kekuatan abadi bergegas keluar. Kemudian dia membalikkan tangannya dan memegang pedang perak di tangannya. Di pedang perak itu, ada kilatan petir perak pembaruan. Pedang panjang dengan guntur dan kilat seharusnya adalah pedang guntur. Seorang murid melihat guntur dan kilat yang keluar dari pedang perak dan berkata dengan heran. Pedang guntur ini juga merupakan harta karun yang sangat bagus. Dikatakan bahwa pedang ini ditempa dengan Tianlei selama 490 tahun sebelum sejumlah besar guntur diserap ke dalam pedang, yang dapat digunakan untuk menyerang. Aku tidak tahu apakah harta karun Ye Chen ada di sana. Seseorang berkata dengan suara rendah.
Dia menatap Ye Chen dengan penuh semangat dan melihat senjata apa yang dikeluarkan Ye Chen. Ye Chen menatap Luao yang memegang pedang Dang Lei di tangannya. Ye Chen memegang pedang di tangannya. Selain cahaya ungu, pedang itu tampak sedikit biasa. Namun, siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat memahami bahwa bahan untuk memurnikan pedang ini adalah Tianxuan Zijin, yang merupakan salah satu bahan terbaik kecuali beberapa bahan abadi khusus. Meskipun pedang Dang Lei Luao luar biasa, bahan pemurniannya tidak dapat dibandingkan dengan Tianxuan Zijin. Dalam hal ini, pedang emas ungu Tianxuan tidak memerlukan terlalu banyak hiasan yang indah, dan jauh lebih baik daripada pedang Dang Lei. Setelah melihat Ye Chen memegang pedang emas ungu Tianxuan di tangannya, wajah Luao sedikit berubah. Dia jelas terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen memiliki harta yang begitu indah di tangannya. Setelah Ye Chen memegang pedang emas ungu Tianxuan, kekuatan abadi mengalir ke dalam pedang. Cahaya ungu pedang emas ungu Tianxuan panjangnya 2 atau 3 kaki, yang membuat seluruh badan pedang mengembang beberapa kali. Kemudian, Ye Chen menghentakkan kakinya, dan tubuhnya menghilang di tempat yang sama dan langsung menuju Luao. Sejak awal, Ye Chen menunjukkan keterampilan spasio-temporalnya yang hebat, dan tubuhnya tampak menghilang begitu saja. Semua orang berseru, kecepatan yang luar biasa. Luao juga terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan Ye Chen begitu cepat. Itu hanya sekejap mata. Ye Chen sudah datang kepadanya. Namun, dia hanya merasakan napas, tetapi dia tidak melihat sosok Ye Chen dengan jelas. Luao dengan perasaan tubuhnya tiba-tiba mundur, mengayunkan pedang petir di atas kilatan petir, langsung membentuk pertahanan petir, menutupinya. Pada saat ini, pedang ungu muncul dari udara tipis dan menyebar ke seluruh dunia, seperti mengubur Luao. Dentang, bayangan pedang ungu terbelah pada pertahanan guntur dan petir Luao, dan mengirimkan suara benturan yang tajam. Guntur dan kilat terdengar, mendesis, dan dengan stabil memblokir serangan Ye Chen. Setelah memblokir serangan Ye Chen, Luao memiliki waktu bernapas dan secara akurat menangkap posisi Ye Chen. Guntur dan kilat pada pedang di tangannya berderak, dan kemudian pedang terbelah, pedang perak dengan guntur dan kilat terbelah ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat dengan cepat, dan pedang Qi yang disertai guntur dan kilat jatuh pada bayangan Ye Chen. Ye Chen membuka formula dominasi bintang 9, dan 9 bintang kuno di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah pedang Luao terbelah ke udara, dia tidak menunggu Ye Chen bereaksi. Dia menjepit formula pedang dengan jari-jarinya dan berteriak, "Dang Lei Jue." Dalam raungan Luao, tidak hanya guntur dan kilat pada pedang menjadi semakin mengerikan, tetapi juga guntur dan kilat yang pekat muncul pada Luao. Kemudian, Luao mengangkat pedang tinggi-tinggi, seolah-olah seluruh orang dan pedang itu menyatu. Guntur dan kilat mengalir terus-menerus di tubuh pedang dan tubuhnya. Pada saat dia mengangkat pedangnya, langit tiba-tiba bergemuruh, seolah-olah ada bom yang akan jatuh. Kami semua melihat ke langit pada saat yang sama. Pada saat ini, ada beberapa awan gelap di langit, dan kemudian ada guntur dan kilat yang menghantam di awan. Ledakan. Setelah suara keras, guntur dan kilat jatuh dari langit dan menuju ujung pedang guntur Luao. Setelah ujung pedang dan guntur langit bertemu, pedang guntur menyerap guntur tersebut. Kemudian, guntur dan kilat pada pedang menjadi lebih mengerikan, dan terdengar gemuruh guntur. Setelah itu, beberapa guntur jatuh dari langit. Semuanya diserap oleh pedang guntur. Momentum Luao menjadi sangat mengerikan, dan guntur dan kilat ada di sekujur tubuhnya. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, jantungnya juga berdebar kencang. Dia tidak menunggu Luao bergerak. Dia dengan cepat mengayunkan pedang emas ungu Tianxuan, dan kemudian mengubah Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Luao. Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan pedangnya pada saat yang sama, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya membunuh Luao pada saat yang sama. Luao tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Luao tampaknya tidak ingin menghindar. Pedang petir di tangannya menyentuh petir di ujung pedang, dan kemudian mengalir melalui arus yang padat, yang membentuk perisai pelindung. Pada saat yang sama, Luao menebas pedang Dang Lei, yang bertahan selama beberapa kali. Guntur dan kilat tampak turun dari langit dan menutupi seluruh arena. Kali ini, Ye Chen tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bang, bang, satu persatu Ye Chen hancur di bawah guntur langit, tetapi dalam sekejap mata, Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya menjadi hanya satu Ye Chen. Ye Chen membela diri dengan formula mendominasi bintang 9 dan tubuh emas 9 putaran. Meskipun ada guntur langit yang menebasnya, itu hanya beberapa luka kulit, dan tidak ada luka. Begitu kuat guntur dan kilat terbelah, hanya sedikit goresan kulit. Seseorang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Pertahanan Ye Chen mengerikan. Luao sedikit mengernyit saat melihatnya. Meskipun pukulannya bukan yang terkuat tadi, kebanyakan orang terkena pukulan itu, dan juga terluka. Namun mengapa Ye Chen tampak tidak melakukan apa-apa? Guntur kakak senior Lu benar-benar kuat. Aku sudah melihatnya. Ye Chen tersenyum dan bergegas menuju Luao lagi. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kehancuran yang hebat. Nafas kehancuran menyebar di arena, dan warna abu-abu secara bertahap menutupi seluruh arena. Ketika Luao merasakan napas kehancuran, hatinya juga bergetar. Warna abu-abu menutupinya. Dalam warna abu-abu ini,
dia merasa seolah-olah sedang menyambut akhir dunia, dan dia akan segera dihancurkan. Pedang ungu Tianxuan terus-menerus diayunkan dan ditebas. Pedang ungu itu keluar seperti hujan. Luao, yang terperangkap dalam kehancuran dunia, memiliki mata yang membeku. Kemudian, dia meraung. Guntur dan kilat saling bersilangan, dan pedang guntur menebas beberapa kali, satu demi satu dengan roh pedang guntur dan kilat. Ledakan, ledakan, kedua kekuatan itu terus bertabrakan, dan roh pedang itu menghancurkan. Pada saat yang sama, Luao mengayunkan pedang guntur dan mengumpulkan kekuatannya. Kemudian dia meraung, dengan guntur 9 hari, kita dapat mengguncang ketidakadilan dunia. Guntur langit keluar, dan langit hancur. Dalam raungan Luao, semua orang melihat bahwa ada badai guntur di seluruh arena. Badai ini sangat mengerikan dan membuat raungan seperti binatang buas. Seluruh arena bergetar hebat. Tampaknya badai guntur ini akan menghancurkan seluruh arena. Guntur yang mengerikan, aku khawatir Ye Chen telah menahannya kali ini. Kekalahan Ye Chen telah diputuskan. Akan aneh jika guntur masih bisa menghalanginya. Banyak murid yang hadir telah memutuskan bahwa Ye Chen pasti akan kalah. Tidak ada ketegangan. Kerumunan melihat Ye Chen tenggelam oleh guntur. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang meragukan bahwa Ye Chen masih bisa bertahan dalam badai guntur yang mengerikan itu. Setelah badai petir melanda seluruh arena, semua orang menatap ke arah arena tantangan, berharap dapat melihat situasi di arena tersebut untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat Ye Chen berdiri tegak di arena tantangan tanpa cedera, mereka menarik napas dingin dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin? Tidak terjadi apa-apa. Semua orang mengirimkan suara kecurigaan, sungguh sulit membayangkan bagaimana Ye Chen dapat memblokir serangan sekuat itu. Luao juga terkejut. Dia memiliki lebih dari 70% harapan untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi Ye Chen berdiri di depannya, yang berada di luar dugaannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Kakak senior Lu, jurus ini benar-benar hebat, tapi sekarang giliranku." Setelah itu, kekuatan abadi Ye Chen meledak dengan liar. Aliran hukum lintasan terus-menerus mengembun di sekelilingnya, dan medan jalan diselimuti. Hukum surga mengembun pada pedang emas ungu Tianxuan, dan kemudian seluruh tubuh pedang bergema dengan suara surga. Suara apa itu? Bagaimana mungkin? Tanda tanya. Itu suara jalan. Sungguh mengerikan, bagaimana kamu bisa memahami Dharma Tao sedemikian rupa? Tidak hanya para murid yang terkejut, tetapi beberapa tetua juga membuka mulut mereka. Mata Ye Ying bersinar dengan keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh luar biasa bahwa kamu dapat memahami jalan di sini. Di negeri dongeng, hanya orang-orang Sanxing Xianzong yang dapat memahami Dharma Tao ke alam teror. 9 belokan jalan, mereka didedikasikan untuk memahami Taoisme, Zhu Wuchang juga berseru. Ye Ying berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jika kamu dapat memahami Taoisme sejauh ini, jika kamu bertemu dengan murid-murid Sanxing Xianzong di Majelis Kunlun, kamu tidak akan menderita metode Tao." Zhu Wuchang juga setuju dan mengangguk. Dia tahu betul bahwa serangan murid-murid Sanxing Xianzong terhadap Taoisme adalah hal yang sangat merepotkan bagi murid-murid kekuatan lain. Di arena tantangan, Ye Chen dipenuhi dengan suara surga, dan hukum jalan membentuk bayangan pedang jalan, dan membunuh Luao di langit. Bayangan pedang jalan ini sangat menakutkan. Menghadapi bayangan pedang ini, Luao merasa bahwa seluruh orang itu terjebak di jalan. Dia tampaknya ditahan oleh jalan, dan tidak dapat bereaksi sama sekali. Mengapa Luao tidak menanggapi? Apa yang terjadi? Zhu Wuchang terkejut. Ye Ying menyipitkan mata ke arah Luao di arena tantangan, lalu berkata dengan heran, "Ini adalah medan Tao. Apakah Ye Chen bahkan memahami medan Tao?" Luao jatuh ke medan Tao Ye Chen, dan tubuhnya secara alami terpengaruh. Lapangan Dao, bagaimana mungkin? Zhu Wuchang menatap arena tantangan dengan tidak percaya. Ye Ying menarik napas dalam-dalam, tidak mungkin salah. Ini adalah medan Dao. Kemampuan anak itu jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Zhu Wuchang juga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya khawatir jalan awan Sanxing Xianzong, yang disebut Xiao Sanxing, belum memahami medan Dao. Apakah itu?" Ye Ying tersenyum, lalu mendesah, "Sayangnya, jika alam anak itu bisa lebih tinggi, mungkin saat konferensi Kunlun, ia akan dapat menekan Yun Dao dengan medan Dao ini." Zhu Wuchang berkata dengan senyum tak berdaya, sekarang tidak mungkin baginya untuk naik ke alam jalan awan. Ye Ying secara alami tahu itu. Dia berkata sambil tersenyum, "Baguslah kita tidak bisa menekan orang lain dari Sanxing Xianzong. Kali ini, Sanxing Xianzong bertemu dengan kita, jadi kita harus menganggap diri kita tidak beruntung." Ye Ying tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Di arena, tubuh Luao terbatas di medan jalan, dan kekuatan internalnya ditekan lebih dari setengahnya. Sekarang, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia merasa tidak dapat memblokir serangan Ye Chen. Bayangan pedang yang ganas terus-menerus menyerang dan membunuh, Luao terus melolong, dan kekuatan di tubuhnya meledak dengan putus asa. Dalam situasi seperti itu, ada semburan guntur di tubuh Luao. Guntur dan kilat yang besar keluar dari penutup surgawinya dan bertabrakan dengan bayangan pedang Ye Chen. Bayangan pedang Ye Chen sangat meningkat di medan jalan, memecah guntur dan kilat. Bayangan pedang langsung masuk, dan tubuh Luao dengan cepat mundur. Puff, puff,
Luao tidak menghindar, ada beberapa luka pedang di tubuhnya. Tubuh Ye Chen bergerak seperti hantu. Itu hanya dalam sekejap mata. Ye Chen telah mencapai wajah Luao, dan tiansuan ungu emas pedang itu ada di pundaknya. Kakak senior Lu, aku akan menyerah. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Luao awalnya tertegun, lalu tersenyum pahit, dan berkata, Lu mau kalah, yakinlah. Ye Chen mengangkat pedang Zijin langit mendalam, lalu mengepalkan tinjunya ke arah Luao dan berkata, Ye Chen mengagumi kekuatan kakak senior Lu. Luao hanya tertawa, dan Wan Fazhenren keluar dan mengumumkan, Ye Chen berhasil dalam tantangannya dan menjadi juara kelima. Jika Luao gagal, dia menjadi juara keenam. Si Qing dan Huabu Lenguej bersaing untuk memperebutkan juara ketujuh. Sebelum semua orang masih linglung, tidak ada yang mengira bahwa Ye Chen akan begitu mengerikan sehingga dia bahkan mengalahkan Luao, yang levelnya lebih tinggi. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen berjalan menyusuri arena sambil tersenyum tipis dan berdiri di posisinya. Ye Chen memiliki beberapa keterampilan. Jika dia berada di level yang lebih tinggi, dia juga orang yang sangat berbahaya. Chu Yulong melihat ke arah Ye Chen Dao. Murid inti lainnya mengangguk sedikit dan mampu mengalahkan Luao, yang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan Luao, tidak menjadi masalah untuk mengalahkan Xuan Xian tingkat 6 umum. Jika Anda dapat mengalahkan Luao, itu menunjukkan bahwa kekuatan tempur Ye Chen tidak sesederhana Xuan Xian tingkat 5. Setelah Ye Chen turun, Si Qing dan Hua Buyu melangkah ke arena. Alih-alih menyerah pada wanita seperti Luao, Hua Buyu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperebutkan tempat ketujuh. Pada akhirnya, kekuatan si Hua tidak cukup kuat untuk memenangkan kompetisi. Dalam kompetisi peringkat berikutnya, tidak ada tantangan lompatan, yang relatif stabil, tetapi pertempurannya juga sangat sengit, dan semua murid inti mendidih dengan darah. Setelah banyak kompetisi, 37 peringkat telah keluar. 37 murid inti berdiri di arena tantangan sesuai dengan peringkat mereka. Ye Ying berdiri, menatap ke-30 murid inti dan berkata, jika kalian bisa keluar dari medan perang yang tak terbatas, itu menunjukkan bahwa kemampuan kalian melampaui orang-orang biasa. Peringkat hari ini hanya sementara. Aku percaya bahwa kalian akan naik ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha kalian. Selain itu, setelah peringkat ini, jika ada kebutuhan untuk mengubah puncak gunung, kalian dapat mengajukannya. Jika kalian tidak ingin mengubahnya, itu tidak akan berubah. Hanya setengah tahun dari konferensi Kunlun ini, lawan kalian semua adalah yang terbaik di negeri dongeng, dan mereka sangat ganas. Hanya ketika kalian lebih ganas dari mereka, kalian dapat mengatasi kesulitan dalam konferensi Kunlun. Jika tidak, kalian akan disingkirkan atau tidak dikenal oleh dunia. Kata-kata Ye Ying keras, seperti palu. Setiap kata akan mengenai hati setiap murid inti, membuat mereka mengingat dengan kuat nilai dan arti penting keberadaan mereka sendiri. Di antara murid-murid dalam, beberapa dari mereka cukup baik. Kali ini, jika mereka memenuhi persyaratan, mereka dapat memasuki tingkat murid inti, tetapi mereka tidak dapat menghadiri majelis Kunlun. Ye Ying menatap murid inti itu lagi, dan nadanya sedikit melambat. Ketika murid inti itu mendengar kata-kata Ye Ying, mata mereka berbinar. Masing-masing dari mereka memiliki impian untuk memasuki level murid inti. Sekarang hal itu mungkin untuk diwujudkan, dan tidak seorang pun ingin melewatkannya. Apa yang membuatmu bersemangat? Jika kamu belum mencapai level keabadian, kamu tidak perlu memikirkannya. Masih ada harapan bagi orang-orang itu. Fei Tian Tiger menatap orang-orang di sekitarnya, matanya berbinar, dan melemparkan baskom berisi air dingin. Semua murid inti itu menatap tajam ke arah Fei Tianhu dan tidak memperhatikannya. Kemudian, di bawah pengawasan Ye Ying dan di bawah kepemimpinan Wan Fazhenren, 6 murid inti yang memasuki alam abadi ikut serta dalam ujian. Akhirnya, 4 dari mereka berhasil memasuki level murid inti. Kali ini penilaian peringkat telah berakhir. Ye Chen tidak ingin mengubah puncak gunung. Setelah tinggal di gunungnya sendiri untuk waktu yang lama, dia tidak ingin berubah lagi. Pada akhirnya, Ye Chen dipertahankan oleh Ye Ying. Setelah semua orang pergi, Ye Ying dan Ye Chen berjalan di jalan kuno yang terpencil di puncak utama. Ye Ying berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya kali ini di medan perang tanpa batas, kamu memiliki banyak barang, dan kamu telah memahami medan jalan. Ye Chen tercengang pada awalnya. Ada 2 alasan utama kebodohannya. Salah satunya adalah bahwa Ye Ying melihat bahwa dia telah melakukan upaya besar di bidang cara-cara hebat. Alasan kedua adalah bahwa Ye Ying berpikir bahwa dia telah menyadari hal ini di medan perang tanpa batas. Ye Chen tidak bermaksud untuk menjelaskannya dengan jelas. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Medan perang tanpa batas terlalu besar dan waktunya relatif singkat, jadi aku tidak berani pergi terlalu jauh. Ye Ying berkata, medan perang tanpa batas adalah tempat yang bagus untuk berlatih, dan juga tempat yang berbahaya. Kau harus tahu bahwa semua orang di sana kejam. Kami tidak berani membiarkanmu tinggal terlalu lama, kalau-kalau. Ye Ying berkata, tidak bisa menahan senyum pahit untuk beberapa saat, berkata, kalau seluruh pasukanmu hancur, apa yang harus dilakukan? Siapa yang akan menghadiri konferensi Kunlun? Bahkan jika kita tidak menghadiri konferensi Kunlun, tidak mudah bagi kita untuk membina begitu banyak murid yang luar biasa.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, untungnya, kali ini masih terkendali. Kekuatan orang-orang yang bisa keluar hidup-hidup juga meningkat pesat. Lihat saja penampilan konferensi Kunlun. Ye Chen berkata, bagaimana cara membandingkan konferensi Kunlun? Ye Ying berkata, setiap tahun, akan ada beberapa penyesuaian dalam konten kompetisi. Tidak ada yang tahu konten spesifiknya. Siapa yang menyelenggarakan konferensi Kunlun? Tanya Ye Chen. Ye Ying berkata, negeri peri Kunlun adalah tempat dimulainya negeri peri, dan klan Tianwang mengaku telah keluar dari negeri peri Kunlun, dan mereka adalah keturunan dari kelompok pertama orang-orang Xianzhu di negeri peri. Jadi mereka bertanggung jawab atas kerajaan surgawi sejak lama. Namun, dengan semakin berkembangnya kekuatan negeri peri, mereka telah lama mengintip negeri peri Kunlun, jadi mereka bersatu untuk berbagi warisan negeri peri Kunlun. Petik 2. Pada saat itu, klan Raja Surgawi tidak dapat menahan tekanan dari begitu banyak kekuatan, jadi mereka setuju. Namun, negeri peri Kunlun hanya muncul sekali dalam 3.000 tahun, ada seorang suci yang menjaganya sepanjang waktu, dan suci ini adalah penyelenggara konferensi Kunlun. Selama bertahun-tahun, siapa yang menjadi orang suci? Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata dengan heran, ya, dia ditinggalkan sendirian di seluruh negeri dongeng Kunlun. Aku tidak tahu sudah berapa tahun dia hidup. Kata Ye Ying, bagaimana perbandingan tahun-tahun sebelumnya? Tanya Ye Chen, ada kontes seni bela diri di arena, dan penjelajahan tempat-tempat rahasia. Singkatnya, selama kamu berpartisipasi dalam konferensi Kunlun, begitu kamu beruntung, kamu mungkin mendapatkan warisan kuno dan menjadi terkenal. Kata Ye Ying, setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang yang telah memperoleh warisan kuno? Tanya Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ye Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Bahkan jika seseorang telah mendapatkan warisan kuno, mustahil untuk mempublikasikannya di mana-mana. Tetapi 100 tahun setelah setiap konferensi Kunlun, beberapa orang yang telah berpartisipasi dalam konferensi Kunlun akan menjadi tokoh di pihak Megatron. Beberapa orang menduga bahwa mereka telah mendapatkan warisan kuno, sehingga kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata, artinya, apakah benar-benar ada warisan kuno di dalamnya? Tidak ada yang bisa memastikannya. Tidak, ada warisan kuno. Sebagai asal-muasal negeri dongeng, Kunlun pasti memiliki warisan tertua. Jika kamu ingin menemukannya, itu masih membutuhkan keberuntungan. Ye Ying berkata dengan yakin. Ye Chen menghela napas dan berkata, apakah keluarga abadi alam tidak pernah diwariskan di zaman kuno? Ye Ying berkata dengan senyum masam, di antara kekuatan-kekuatan ini, Sekte Abadi Pencipta bukanlah yang paling kuat. Setiap kali, pada dasarnya berada di urutan paling bawah. Di mana lagi itu bisa diwariskan? Jadi kali ini kami akan mengirimmu ke medan perang tanpa batas, yang juga merupakan risiko besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, 7 Sekte Abadi, yaitu Sanxing Xianzong, Aula Jiuyao, dan Sekte Senmo, lebih kuat. Di antara 6 klan abadi, yaitu klan Tianwang dan klan Xianling, mereka mendominasi. Kekuatan lainnya pada dasarnya berfungsi sebagai penghalang bagi majelis Kunlun. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga sedikit terdiam. Dia terbatuk dan berkata, Tuhan berpikir, bagaimana situasi kita kali ini?